Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Herlina. Saya mahasiswa tingkat 3B di STIK PPNI Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya akan melakukan penyuluhan pada pasien dengan gagal ginjal yang sedang menjalani hemodialisa. Jadi tujuan dilakukannya penyuluhan ini agar pasien dapat mengetahui mengenai definisi hemodialisa, tujuan dari hemodialisa, komplikasi hemodialisa, efek samping hemodialisa, lalu juga penata laksanaan hemodialisa, serta diet pada pasien dengan hemodialisa. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Dina Herlina. Saya mahasiswa dari STIK PPNI Jawa Barat. Pada hari ini saya akan mengadakan penyuluhan kepada Ibu, yang dimana penyuluhan ini merupakan penyuluhan mengenai hemodialisa atau cuci darah yang biasa kita kenal sebagai cuci darah Ibu. Lalu tujuan dari diadakannya penyuluhan ini agar Ibu mengetahui secara lebih luas lagi apa itu hemodialisa, mulai dari definisinya atau apa sih hemodialisa itu, lalu tujuannya, lalu komplikasinya, efek sampingnya, penata laksanaannya, dan diet pada pasien yang sedang menjalani hemodialisa. Waktunya sekitar 35 menit. Dan di sini saya sudah menyediakan leaflet sebagai bahan bacaan apa yang nanti kita bahas. Nah, ini bisa dipegang dulu. Oke, Ibu, sebelum kita membahas materi tentang hemodialisa, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, Ibu sudah berapa lama menjalani hemodialisa ini? Sekitar 3 bulan. Oke, sekitar 3 bulan ya, Bu ya. Oke, Ibu bisa dibuka yang ini mengenai pengertiannya. Ini, Bu. Jadi hemodialisa ini merupakan suatu tindakan yang biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, baik itu kronis maupun akut. Nah, di hemodialisa ini atau yang biasa kita kenal sebagai cuci darah, jadi darah kita ini akan dibersihkan menggunakan sebuah alat yang biasanya disebut dialiser atau ginjal buatan, yang dimana di dalamnya itu terdapat membran-membran yang dapat menyaring sisa metabolisme yang menumpuk di dalam darah kita yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kenapa harus dilakukan hemodialisa? Yang pertama, untuk mengganti fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa ada sisa-sisa metabolisme tubuh yang tidak bisa dikeluarkan, misalnya kreatinin, ureum, dan sisa metabolisme lain. Lalu juga bisa sebagai fungsinya tuh mengganti fungsi dalam mengeluarkan cairan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut dan untuk menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu pengobatan lanjutan. Jadi biasanya kalau misalnya pengobatan yang lebih bagus lagi bisa cangkok ginjal. Nah, Ibu, seperti yang tadi saya bilang bahwa hemodialisa ini bisa dilakukan oleh pasien gagal ginjal baik yang jangka panjang maupun yang jangka pendek. Nah, di sini ada penata laksanaan pasien yang menjalani hemodialisa jangka panjang. Yang pertama, pasien itu harus diet dalam masalah cairan. Kenapa harus dibatasi cairannya? Karena seperti yang tadi saya bilang, berarti kalau misalnya pasien dengan hemodialisa ini fungsi ginjalnya sudah menurun, sehingga tidak bisa bekerja sesuai dengan porsinya, sehingga untuk fungsi ekskresi, sekresinya pun terganggu, sehingga apabila pembatasan cairannya tidak dilakukan, nah si cairan itu bisa menumpuk di dalam tubuh, nanti bisa menyebabkan edem atau udem yang biasanya kita kenal sebagai pembengkakan. Nah, apabila sudah pembengkakannya ke paru-paru, maka kan terjadi henti napas tuh kitanya, jadi bisa mengalami sampai kematian. Jadi harus dibatasi asupan cairannya. Lalu yang kedua adalah pertimbangan medikasi. Nah, jadi untuk pasien-pasien hemodialisa ini apabila mengkonsumsi obat-obatan pun harus dipantau dengan benar.
Lalu Ibu ada komplikasi hemodialisa. Yang pertama hipotensi, lalu ada emboli udara, namun komplikasi ini jarang terjadi. Lalu ada nyeri dada, lalu ada pruritus atau gatal, dan kram otot serta nyeri. Nah, lalu selain komplikasi pun ternyata ada efek samping dari hemodialisa. Yang pertama, penyakit kardiovaskuler, lalu kelainan fungsi seksual. Kelainan fungsi seksual di sini berhubungan dengan faktor psikologis. Jadi diibaratkan seperti ini, apabila ibu sedang sakit, apakah ibu ingin dekat dengan pasangan? Tidak. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi mengapa kelainan fungsi seksual menjadi efek samping dari hemodialisa. Lalu kelainan tulang dan paratiroid, lalu anemia, kelainan gastrointestinal, dan nyeri tulang serta fraktur. Nah, Ibu, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu diet bagi pasien yang sedang menjalani hemodialisa. Jadi selain pasien hemodialisa ini dibatasi asupan cairan, harus diperhatikan juga diet makanan lunaknya, lalu sumber karbohidratnya, lalu harus cukup energi dan rendah protein, dan makanan yang berlemaknya pun yang diutamakan itu harus lemak tidak jenuh. Lalu kebutuhan kalorinya biasanya 35 kilokalori per hari per berat badan. Lalu harus dibatasi asupan garam dapur apabila pasiennya ini sedang hipertensi atau sedang mengalami pembengkakan tadi. Lalu harus mengkonsumsi agar-agar. Kenapa? Karena agar-agar ini selain sumber energi juga merupakan serat yang mudah larut. Seperti itu Ibu. Jadi sekarang materinya sudah selesai. Nah Ibu, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Tapi sebelum itu mungkin Ibu ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya ingin mengevaluasi Ibu atau memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu. Nanti Ibu tolong jawab ya. Boleh lihat dari sini. Dari yang tadi saya sampaikan, menurut Ibu, jadi hemodialisa itu apa sih Bu? Hemodialisa. Ya, pengertiannya apa? Boleh dibaca ya? Iya, boleh. Hemodialisis adalah suatu proses pemisahan darah dari zat anorganik atau toksik atau sisa metabolisme melalui membran semi-permeable. Betul. Lalu komplikasi yang biasanya terjadi pada pasien yang menjalani hemodialisa apa aja Bu? Boleh 2 aja. Hipotensi sama nyeri dada. Oke. Kalau emboli udara tadi jarang ya Bu ya, tapi tidak menutup kemungkinan emboli udara pun bisa terjadi. Nah sekarang coba Ibu sebutkan 3 prinsip diet pada pasien yang sedang menjalani hemodialisa. Itu apa aja sih Bu? 3 aja. Diet ya? Ya. Diet makanan lunak Ya. sebagai sumber karbohidrat, cukup energi dan rendah protein. Oke, alhamdulillah berarti Ibu bisa menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Nah Ibu, kunjungan kali ini telah selesai, alhamdulillah dengan lancar ya Bu ya. Semoga materi ataupun informasi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Ibu. Dan saya doakan semoga Ibu cepat sembuh, cepat pulih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.